Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahthul Masail Senin 25 Ramadan 1441 Hijriah. 1. Mengenai puasanya orang yang tidak tahu kalau ada waktu imsak. Ini sudah Masail tahun 2016-2017. Pertanyaan, ada orang sudah bertahun-tahun tidak mengetahui kalau ada waktu imsak sehingga ia makan hingga menjelang azan. Bagaimana hukum puasanya? Puasanya tetap sah. Batas akhir catatan ini. Batas akhir diperbolehkan makan sahur adalah ketika terbit fajar. Ketika terbit fajar. Untuk lebih hati-hatinya menghentikan makan sahur ketika telah tiba waktu imsak. Nanti waktu imsak itu waktu kehati-hatian aja. Karena susah menentukan terbit fajar itu. Biasanya sekitar 10 menit sebelum terbit fajar atau 8 menit itu terus dikasih waktu untuk yang imsak, yaitu menahan diri dari makan dan minum biar tidak kelewatan. Nah, kalau manusia itu biasanya kalau nggak dibatasi itu senengnya itu amblas gitu. Nanti kalau nggak dibatasi belum fajar, karena ini belum azan aja loh. Kalau sudah dengar adzan, ini bukan adzan sih, ini kan baru adzan sana. Lama-lama enggak puasa nanti maksudnya. Catatan, batas akhir dibolehkan makan sahur adalah ketika terbit fajar. Untuk lebih hati-hatinya menghentikan makan sahur ketika telah tiba waktu imsak. Bagi yang masih makan ketika waktu imsak, hendaknya menghentikan makannya 2 menit sebelum masuknya waktu subuh. Jadi biasanya kalau azan itu sudah masuk 2 menit karena kehati-hatiannya itu yang betul-betul biar masuk waktu, maka azan 5 waktu itu dalam jadwal itu dimasukkan setelah 2 menit masuk waktu itu baru diazani. Biasanya begitu. Di manakah seorang perantau membayar zakat? Di manakah seorang perantau membayar zakat? Ini juga sudah Masail tahun 2014-2015. Kalau ada orang yang merantau lalu ketika hari raya Idul Fitri pulang ke kampung halamannya, maka di manakah ia harus membayar zakat? Jawab, dia membayar zakat di tempat ia berada. Di tempat ia berada ketika malam hari raya. Walaupun dia ini aslinya tinggalnya selama 1 tahun itu di Jakarta sana, kemudian dia pulang kampung itu ketika hari raya, ya membayarnya di kampung, kepalanya di situ. Masa kepalanya di sini, bayarnya di sana, kan gitu. Bayar zakat fitrah itu ya ikut kepalanya aja. Dua, masalah zakat untuk sang anak yang berada di tempat yang jauh. Zakat untuk anak yang berada di tempat yang jauh. Bagaimana tata cara membayar zakat fitrah untuk anak yang berada di tempat yang jauh dan bagaimana niatnya? Tafsil. Jika anaknya masih wajib dinafkahi, maka pendapat yang kuat harus dikeluarkan di tempat anak tersebut berada dan yang niat orang tuanya. Di tempat anak tersebut berada dan yang niat orang tuanya. Ya di sini namanya seperti itu. Ya, orang tuanya jauh. Jika anak sudah tidak wajib dinafkahi, maka orang tua boleh membayarkan zakat anaknya dengan syarat mendapat izin dari anaknya. Ini harus izin. Dibayarkan di kampung tempat anaknya berada. Yang niat adalah anaknya kecuali kalau ia memasrahkan niat kepada orang tuanya. Dibayarkan di tempat anaknya berada, nggak usah di kampung, tak enak. Catatan, anak yang wajib dinafkahi adalah anak yang baligh.
sudah balik, atau sudah balik tetapi masih sibuk belajar agama sehingga tidak ada kesempatan untuk kerja, atau sudah balik tetapi masih sibuk belajar agama sehingga tidak ada kesempatan untuk kerja. Ada sebagian ulama yang membolehkan membayar zakat tersebut di kampung orang tuanya. Ini jadi kalau orang tuanya itu ada sebagian ini lebih memudahkan. Jadi semuanya kamu itu di sini, maka dibayarkan zakat oleh orang tuamu, dibayar zakat di sana, di tempatnya sana, di tempat orang tuamu sana, itu ada yang membolehkan. Tapi yang tamat ya, tempat kamu berada, disitulah tempat kamu bayar zakat. Terusnya seperti itu. 4. Harta zakat untuk masjid. Harta zakat untuk masjid. Bolehkah harta zakat digunakan untuk masjid? Contohnya untuk takbiran atau diberikan untuk ustadz. Jawab, kalau untuk masjid atau untuk takbiran tidak boleh. Kalau ustadznya termasuk salah satu dari, ya ini sama saja ini. Kalau ustadznya termasuk salah satu dari asnaf 8, maka boleh masuk. Pamannya ustadznya itu orang melarat, ya orang melarat saja, maksudnya diberikan kepada orang yang miskin atau fakir. Tapi kalau ustadznya orang yang kaya, maka tidak boleh. Jadi kalau atas nama ustadz tidak dikasih, tapi kalau atas nama fakir dan miskin itu boleh berikan. Kalau untuk masjid dan takbiran jelas-jelas itu tidak boleh. Kena. Ini dibayarkan untuk fakir miskin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anak muridku, law kana bila manal ilmu al-mujarradu saja kafian cukup laga bagi kamu, wala tahtaju dan kamu tidak butuh ila amalin kepada amalan siwahu selain hanya punya ilmu saja. Lakana sungguh ada nida'u hal min sa'ilin, panggilan hal min sa'ilin, adakah orang yang meminta, yang berdoa minta kepada aku akan aku kasih. Hal min mustaghfirin, adakah ada orang yang minta pengampunan, aku akan kasih ampunan. Hal min taibin, adakah orang yang bertaubat, aku mau terima tobatnya. Dhai'an, tersia-sia saja, bila faidatin, tanpa faidah. Kalau ilmu saja itu sudah cukup, tidak perlu amal, berarti Allah yang mengatakan hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min taibin itu enggak laku. Hal min sa'ilin, adakah orang yang mau doa? Enggak ada, yang sudah punya ilmu enggak perlu doa. Adakah orang yang mau minta ampun? Enggak perlu, enggak minta ampun, wong sudah punya ilmu, selamat kok. Hal minta ibn mau tobat, tidak ada yang tobat karena sudah punya ilmu masuk surga. Begitu. Akhirnya enggak ada orang yang amal kalau begitu. Kalau ilmu sudah cukup, maka tidak perlu doa, tidak perlu istighfar, tidak perlu tobat, masuk surga, gitu saja. Berarti panggilan Allah hal min sa'il, hal min mustaghfir, hal min taibin itu juga tidak ada, enggak perlu, tersia-sia. Yang enggak, artinya apa? Amal itu wajib. Waruya dan riwayatkan anna jama'atan sungguhnya selombongan minas sahabat dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, zakaru mereka menyebut-nyebut Abdullah bin Umar, kebaikan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, menyebut-nyebut inda Rasulullah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau berkata, baginda Nabi bersabda, ni'mar rajulu huwa, ni'mar rajulu sebaik-baiknya laki-laki, huwa Abdullah ibn Umar. Laukana bila mana Abdullah yusalli salat billaili, pada waktu malam. Seumpama Abdullah mau salat malam itu sebaik-baik laki ya dia itu, kata baginda Nabi. Artinya untuk mendapatkan nikmar rajul maka orang itu harus amal. Padahal Abdullah ini orang alim ini.
termasuk ulamanya sahabat. Tetapi untuk mendapatkan nikmat rajul ya harus sholat, harus amal. Kalau enggak amal ya enggak. Waqala, dan berkata bersabda alaihi salatu wassalam li rajulin, kepada seorang laki-laki min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya baginda Nabi, ya fulan, wahai fulan, la tuksir, janganlah kamu perbanyak an-nauma, tidur, bila di waktu malam, wa inna kasratan naumi, maka sesungguhnya banyaknya tidur bila pada waktu malam, ya ta'u, akan meninggalkan sahibahu, orang yang melakukannya, faqiran, kefakiran, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fakiran sebagai orang yang fakir, yaumal qiyamah, ada kiamat. Fakirnya pada hari kiamat itu apa? Ya enggak punya amal. Kalau enggak punya amal apa ya bisa masuk surga itu? Enggak punya amal, fakir. Surga itu hanya nanti harus ada timbangan. Mau ditimbang enggak ada amalannya. Nah, mau ditimbang enggak ada amalannya. Bagaimana ini bisa seperti itu? Maka ilmu kalau tidak ada amal itu ya kesia-sia. Ayyuhal walad, wahai anak muridku, minal laili, dan dari sebagian waktu malam, fatahajjat, maka hendaklah kau bertahajud bihi, pada waktu malam, nafilatan, sebagai ibadah tambahan laka bagimu. Kata-kata ini amrun adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, amrun adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ashari hum yastaghfirun, wa fil ashari, dan di waktu sahur, hum, mereka yastaghfirun, sama minta ampun. Syukrun adalah terima kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan penyebutan wal mustaghfirina bil ashar dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang minta ampun semuanya bil ashar, pada waktu sahur, zikrun adalah penyebutan dengan bangga bagi Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu lihat itu. Pertama kali Allah merintahkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, ini perintah. Orang itu diperintah untuk amal. Baginda Nabi ini diperintah untuk amal. Wabil asharihum yastaghfirun, Allah lu seneng kepada orang yang mau amal, beristighfar pada waktu malam. Wal mustaghfirina bil ashar, Allah itu loh sampai membangga-banggakan, disebut-sebut orang-orang yang minta ampun di waktu sahur itu, saking senengnya Allah Subhanahu wa taala sampai disebut-sebut. Allah bersabda dengan Nabi alaihi salatu wasalam, salatu aswatin, 3 suara, yuhibbuha, yang mencintai 3 suara itu Allah Ta'ala, sautud dik, yaitu suaranya jago, suara ayam jantan, karena ayam jantan itu bersuara membangunkan orang-orang biar sama tahajud. Jadi orang itu membangunkan tahajud, hewan saja kalau kesukaannya itu membangunkan tahajud, dicintai oleh Allah. Apalagi kalau manusia mau membangunkan temannya tahajud, dicintai oleh Allah. Wa sautul ladzi, tapi ya orang itu loh ngambil pelajaran dari ayam jantan itu, bangunkan tahajud. Tetapi enggak ada orang itu yang benci sama ayam jantan, seneng saja dibangunkan, itu seneng aja. Bahkan kadang-kadang ayam jantan itu ditaruh di dekat rumahnya, biar suaranya terdengar ketika waktu tahajud itu. Tapi kalau kamu kok bangunkan, kok yang dibangunkan marah, berarti salah itu, kalah sama cara dakwahnya ayam jantan. Maka kamu bangunkan dengan lembut, baik begitu. Nah, akhirnya kamu itu lebih baik daripada ayam. Tapi kalau bangunkan malah orang jadi marah-marah, berantem lagi, itu kamu lebih buruk daripada ayam. Lebih pinter beramar ma'ruf ayam daripada kamu, seperti itu. Hikmah.
wa sautul ladzi, dan suara orang yaqra'u yang membaca Al-Qur'an, wa sautul mustaghfirin, dan suaranya orang yang minta ampun bil ashari pada waktu malam sehingga dibangga-banggakan Allah di langit sana. Qala berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, rahmatullahi taala alaih, rahmatnya Allah taala alaihi, semoga atas Sufyan Ats-Tsauri. Innallaha, sungguhnya Allah tabaraka wa taala, khalaqa, beliau telah menciptakan rihan, angin, tahubu yang berhembus bil ashar di waktu sahur, tahmilu yang angin itu membawa al-adhkara, zikir wal istighfara, dan istighfar, ila malikil jabbar, kepada raja yang maha perkasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan berkata Sufyan, ayat demikian juga, idza kana, bila mana telah ada awalul laili, permulaan malam, yunati, maka akan memberi pengumuman, munadin, malaikat yang memberi pengumuman, min tahtil arsy, dari bawahnya arsy, ala liyakum al-abidun, ala, ketahuilah, liyakum, supaya berdiri untuk beribadah salat, al-abidun, orang-orang ahli ibadah, wa yakumuna, maka mereka ahli-ahli ibadah sama berdiri untuk salat, wa yusalluna ma sya'allah, dan mereka salat dengan bilangan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ini suara ini masuk ke dalam hati, enggak masuk ke kuping, langsung nembus ke hati. Makanya ahli-ahli ibadah biasanya nanti kalau di awal malam itu enggak kuat, kecuali dia sebagian wudu, sholat aku. Nah, itu sebetulnya dia itu mendapat panggilan itu yang di bawah arsy itu. Hatinya mendadak pengen melakukan, yaitu sholat, itu ahli-ahli ibadah. Nanti ada lagi pengumuman lagi, summa yunadi, kemudian menyeru, munadin, malaikat yang menyeru, fi syatril laili, di waktu malam, di tengah-tengah malam, ala, ketahui ahliyakum, supaya berdiri al-qanitun, orang-orang yang taat. Tengah-tengah malam, kadang-kadang juga sudah tidur, itu mendadak di hati ada pengen berdiri, terus pengen sholat. Nah, itu golongannya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata seperti itu. Wa yaqumuna, maka mereka berdiri untuk sholat, wa yusalluna, dan mereka sholat ila sahri, sampai sahur. Fa idza kana, bila mana datang as-saharu, waktu sahur, nada, maka menyeru munadin, malaikat yang menyeru, ala liyakum, ketahuilah supaya berdiri al-mustaghfirun, orang-orang yang beristighfar, ahli-ahli istighfar. Wa yaqumuna, maka mereka berdiri, wa yastaghfiruna, dan mereka beristighfar. Manusia itu bukan, manusia itu kayak di apa itu, hatinya itu selalu ada berhubungan dengan ghaib yang sebetulnya itu. Kadang-kadang hati pengen menghadap, hati pengen, nah itu dikarenakan ada hubungan dengan panggilan-panggilan ghaib tadi. Kalau kamu itu dipanggil waktu awal malam, tidak ada pengen sholat, tengah malam tidak ada pengen sholat, akhir malam tidak ada pengen sholat, kelihatannya hatinya budak gitu hanya. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti itu. Nanti kalau sudah dipanggil terakhir, wa idza tala'a, bila mana telah muncul al-fajru, fajar, nada, maka memanggil, munadin, malaikat yang memanggil, ala, ketahuilah liyakum, supaya berdiri al-ghafilun, orang-orang yang lalai, baru ketika sudah fajar bangun kriya. Oh, ternyata itu memang budek betul. Kalau sudah terakhir baru bangun, golongannya orang-orang yang lalai. Tapi fayakumuna, maka mereka berdiri, min furushihim, dari alas-alas mereka, al-mauta, seperti orang yang mati, nusyiru, mereka dibangkitkan, min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, beli, duduk dulu sana sini, ayo anda cepat bangun,
lihat sana ada bingung aja. Kamu lihat itu kalau sudah subuh dibangunkan yang nggak tahajud itu kayak orang bingung lihat kanan kiri hinga. Ya Allah. Astagfirullah.